Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Nurul dalam YouTube Miss Nurul. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian para wannabes dalam konten Ask to Miss Nurul Part 3. Ya, jadi saya mengumpulkan video-video dari seluruh Indonesia para wannabes yang ingin bertanya tentang pekerjaan pramugari dan tips-tipsnya. Kita mulai dari yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Cikamoh Dewi, biasa dipanggil Cika, umur saya 19 tahun, saya berasal dari Badung, dan nama Instagram saya yaitu chika_a_md. Baik Miss Nurul, saya izin bertanya, pada saat Miss Nurul melakukan pekerjaan sebagai pramugari seperti melayani penumpang dan yang lainnya, apakah Miss Nurul pernah merasakan jenuh atau bosan, Miss? Terima kasih. Untuk Cika di Badung, Bali. Begini Cika ya, pekerjaan seseorang apapun itu pasti ada pasang surutnya. Ada rasa jenuhnya, ada rasa bosannya, itu wajar karena secara manusia melakukan rutinitas yang berkelanjutan seperti itu ya kan. Tapi bagi saya pribadi, pekerjaan pramugari itu sangat menyenangkan. Saya selama menjadi pramugari pernah capek, tapi bosan tidak. Karena apa? Kita itu setiap sekalinya kita flight, dapat schedule, kita itu akan bertemu dengan penumpang yang berbeda. Tim juga berbeda. Setiap ganti flight, kita ganti tim yang baru untuk satu pattern ya. Jadi ketika kita sudah bertemu penumpang baru, pergi ke negara baru, tujuan yang baru, menikmati suasana yang baru, itu terasa sangat menyenangkan. Jadi rasa bosan tidak ada. Seperti satu pattern itu rasanya cepat banget berlalu. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang merasa aduh aku jenuh gini-gini aja. Tapi kalau saya, because I love traveling, saya sangat menyukai pekerjaan ini dan sangat menyenangkan. Ya sekarang tergantung dari pribadi masing-masing. Gitu jawabannya ya. Halo, perkenalkan nama saya Gumayun, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Klungkung. Nama Instagram saya @gmayun. Saya di sini akan bertanya, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan oleh penumpang pada saat Anda bertugas sebagai pramugari dan bagaimanakah cara Anda mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Untuk Gong Mayun di Klungkung, ya sebagai pramugari pasti kita ada aja pengalaman seperti itu ya, bertemu dengan orang atau penumpang yang sangat menjengkelkan. Itu wajar karena kita bertemu dengan ribuan penumpang, ya kan? Berganti-ganti penumpang setiap penerbangan. Tentu semua orang tidak punya sifat yang baik semua kan. Kadang ada yang menjengkelkan, ada yang demanding, ada banyak permintaan, ada yang suka komplain, itu biasa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita sudah di training secara hospitality itu bagaimana. Ketika menghandle penumpang yang annoying, penumpang yang demanding, itu how we overcome that problem. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Kita harus sudah siap. Satu, kita jadilah orang yang humble, orang yang bisa menerima kritikan orang lain. Jadilah orang yang sabar, orang yang bisa mengerti ya kepada orang lain. Selalu ucapkan 3 magic words. Ya, thank you and sorry and excuse me. Selalu itu dulukan pada penumpang. Otomatis penumpang yang mau marah kayak gimana tapi kita bilang I'm sorry sir, otomatis mereka akan lebih menurunkan tensi emosinya. Jadi intinya pada diri kita sendiri, kita harus siap menjadi orang yang berbesar hati, ya, sabar, humble, dan bisa menguasai emosi tentunya. Gitu ya Gumayun ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dinda Sriwidani, umur saya 18 tahun, saya dari Tabanan. Nama Instagram saya dinda_srwd. Izin bertanya Miss Nurul, sebagai pramugari bagaimana cara Miss untuk tetap fit dalam bertugas? Terima kasih. Untuk Dinda di Tabanan, Bali, pertanyaannya bagus. Jadi, bagaimana ya Miss pramugari itu biar fit? Kan terbangnya panjang tuh lama, apa nggak capek? Untuk menjaga stamina atau tubuh yang sehat atau fit selama dalam penerbangan, pramugari itu biasanya ketika mereka landing di suatu tempat atau di suatu negara, mereka tuh punya day off ya, hari cuti, hari istirahat. Selain mereka jalan-jalan, juga mungkin window shopping atau mungkin juga shopping, mereka itu punya waktu untuk olahraga. Itu biasanya mereka antara milih renang atau fitness ya, atau sauna atau apa, mereka itu memang diwajibkan untuk
melakukan aktivitas tersebut. Jadi pramugari itu punya tugas selain on duty, mereka punya tugas off duty adalah untuk menjaga stamina tubuhnya. Makanya itu di setiap hotel yang kita tinggalin ya, ketika kita layover stay itu ada fasilitas free seperti fitness ya, berenang, itu disediakan oleh hotel untuk kru, karena tugas kita itu capek. Jadi ketika kita sampai di hotel, kita harus merelaksasi diri, harus melakukan kegiatan olahraga agar kelelahan atau kepenatan itu hilang. Selain itu, seorang flight attendant atau seorang kru penerbangan itu akan mengalami namanya medical check setiap 6 bulan sekali. Mereka harus fit badannya, harus sehat ya secara medikalnya. Jadi untuk itu mereka harus menjaga sekali pola makan, pola olahraga, ya gaya hidup ya. Jadi memang salah satu tugas pramugari adalah menjaga stamina tubuhnya sendiri sebelum mereka akan on duty ya. Jadi Dinda, itu jawabannya. Halo, perkenalkan nama saya Niluhayu Sutinayanti. Saya berasal dari negara, umur saya 18 tahun. Nama Instagram saya Septina YNTI. Saya ingin bertanya kepada Miss Nurul, apa yang dilakukan oleh seorang pramugari agar tidak bosan di dalam pesawat saat penerbangan yang panjang? Terima kasih. Untuk Septina di negara, oke, kalau menjadi pramugari memang international flight itu penerbangannya minimal 7 jam, bisa sampai 15 jam. For example, I'm flying from Seoul to New York, itu sekitar 15 jam. Otomatis kan, aduh panjang banget ya Miss di dalam pesawat seperti itu. Sebenarnya duty kita di dalam pesawat itu sekitar 4 jam duty, kemudian istirahat 1,5 jam, diganti ya shiftnya sama pramugari yang lain. Kita tidur 1,5 jam, kemudian kita balik lagi 4 jam lagi duty, seperti itu sampai nanti kita biasanya kalau long flight itu 2 kali tidur loh, jadi lumayan juga. Nah selama 4 jam itu mungkin juga ada ya rasa jenuh, lama banget di pesawat. Itu tergantung kita. Kalau saya menghilangkan kebosanan saya biasanya ya dulu saya itu ngobrol dengan anak kecil, karena ada penumpang yang lucu-lucu tuh ya, masih kecil-kecil gitu saja, nyanyi lah biar mereka juga nggak boring atau mereka jenuh atau kadang nangis. Kadang kita interaksi sama yang kecil-kecil. Kadang-kadang ada penumpang punya anak kecil, saya ajak anaknya main, nyanyi atau gimana untuk menghilangkan kebosanan. Atau bisa juga ngobrol dengan penumpang yang lagi kelihatannya juga dia butuh teman ya. Kita duduk di jam seat, terus ada penumpang katanya bengong, galau gitu, bisa kita ajak cerita-cerita, berbagi pengalaman, tidak masalah. Jadi cara menghilangkan kejenuhan seperti itu, kita bisa interaksi dengan penumpang, bisa juga dengan sesama kru, kita bisa ngobrol kasih waktu, tapi jangan terlalu sering ngobrol sama sesama kru ya. Jadi ada jeda berapa kita ngobrol cerita-cerita sama teman-teman atau kru dari negara lain. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nina Dita Ayu Vitaloka, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Banyuwangi. Nama IG saya Nina Dita. Saya ingin bertanya Miss, apa sih sisi positif dan negatif dari bekerja sebagai pramugari? Terima kasih. Untuk Nine di Banyuwangi, kalau ditanya sisi positif dan negatifnya menjadi pramugari, tentu saja kalau positif banyak, seperti 1, traveling ke luar negeri, keliling dunia gratis. Gak semua orang punya kesempatan seperti itu kan. Kedua, kamu dapat tinggal di hotel berbintang 5 gratis seluruh dunia. Kemudian wawasannya jadi luas kalau menjadi pramugari, karena kita kemana-mana kan, mengunjungi negara, berbagai macam ketemu orang dengan budaya, dengan karakteristik yang berbeda. Otomatis kalian wawasannya jadi bertambah. Jadi yang pasti lebih up to date orangnya, lebih pengetahuannya, pergaulannya, ya, lebih percaya diri, lebih eksklusif penampilannya karena dilatih ya. Jadi itu kelebihannya. Jika ditanya negatifnya, negatif jadi pramugari, kalau saya sih minimal sekali ya. Saya selama menjadi pramugari saya bangga-bangga aja, tidak ada hal yang kurang. Cuma mungkin kekurangannya adalah kita itu jauh dari orang-orang terkasih. Ketika kita menjadi pramugari, kita akan duty kayak kemana-mana, tugas kemana-mana, jauh dari keluarga, jauh dari orang tersayang, mungkin pasangan. Kita sering long distance, ya, long distance relationship itu kuat apa enggak? Itu mental yang sangat
sangat dibutuhkan untuk menjadi pramugari. Jika kamu tidak kuat menghadapinya, ya kamu akan fail. Itu aja ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carolina Hartini. Saya dari NTT, umur saya 19 tahun. Jadi saya mau nanya sama Miss, apa sih yang dilakukan oleh seorang flight attendant apabila ada penumpang ibu hamil yang kesakitan di pesawat, dan apa saja sih hal terbaik yang dilakukan oleh seorang flight attendant bagi penumpangnya? Terima kasih. Untuk Carolina di NTT, pertanyaannya bagus banget. Jadi apa yang dilakukan pramugari ketika melihat ada ibu hamil di pesawat yang kesakitan, misalnya kontraksi atau akan melahirkan? Satu, kita sudah mendapatkan training sebenarnya, tapi tetap saja ketika terjadi keadaan kondisi yang mendadak, kita berikan pengumuman dulu di pesawat. Ya, apakah ada di sini dokter atau bidan yang berkompeten di dalam pesawat ini? Kita lemparkan dulu kepada orang yang expert dulu ya di pesawat. Jika ada, kita minta tolong mereka, penumpang juga ya. Misalnya ada dokter penumpang, saya dokter kandungan nih, oke, dia bantuin. Tapi jika tidak ada orang-orang yang ahli di bidangnya itu di dalam pesawat, kita sebagai pramugari harus berusaha mengambil tindakan. Misalnya kita mengurangi paling tidak mengurangi apa keluhan dari penumpang tersebut, melahirkan atau mungkin baru kontraksi, kita akan berikan pertolongan, dan itu kita dididik. Jadi kita mengetahui basicnya, secara standarnya kita tahu bagaimana cara menghandle. Kemudian kalau ditanya hal terbaik apa yang dilakukan oleh pramugari dalam tugasnya, bagi saya tugas terbaik pramugari adalah ketika dia bisa menjaga keselamatan penumpang itu sendiri. Akan sangat susah ya bagi pramugari melaksanakan tugasnya itu jika dia tidak mampu atau tidak menguasai bagaimana prosedur keselamatan penumpang. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan pramugari selain servis, mereka harus menguasai tentang safety, tentang keselamatan, tentang bagaimana menjaga keselamatan dan mengamankan jika terjadi hal-hal yang emergency. Itu ya. Halo, perkenalkan nama saya Emilia Kristiani Tienu, umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Kupang, NTT. Nama Instagram saya Emilia_Kristiani24. Saya mau bertanya, apa saja hal-hal yang membuat pramugari itu menarik? Terima kasih. Untuk Emilia di Kupang, pertanyaannya bagus. Jadi kalau orang bilang, wow, pramugari itu keren banget, anggun, cantik, menarik, Miss, itu sebenarnya dibentuk ya. Jadi semuanya bisa dipelajari. Dalam materi pelatihan pramugari sendiri itu ada namanya materi poise and grace. Jadi bagaimana kita bisa bersikap secara anggun, secara menarik ya, feminin, cantik, itu ada step-stepnya. Tapi yang lebih utama adalah percaya diri dulu ditumbuhkan. Pertama yang harus kamu tanamkan di diri kamu adalah you must be confident. Cintai dirimu sendiri. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, percaya diri kamu akan terlihat menarik. Itu saja. Jadi dari situ ya. Jadi nanti kalau sudah itu ditambah dengan ilmu poise and grace, grooming, beauty class, pasti akan terlihat perfect. Lihat cantik, menarik, mengesankan penumpang. Gitu ya. Hai, perkenalkan nama saya Trisna. Saya berasal dari Nageheo NTT. Umur saya 17 tahun dan nama IG saya Patriana. Di sini saya akan bertanya, apa kendala yang dialami di setiap pramugari saat berada di dalam pesawat? Terima kasih. Untuk Trisna di NTT ya, kendala yang dihadapi pramugari dalam pesawat, dalam arti kendala apa nih? Kendala gangguan penumpang atau keselamatan. Kalau kendala keselamatan, kadang-kadang kita mengalami cuaca buruk, emergency. Kita sudah terlatih, jadi kita akan bisa menangani hal-hal tersebut secara manualnya. Jika kendala yang menghadapi penumpang, misalnya ada penumpang yang rese, penumpang yang mengesalkan atau kurang ajar, itu biasa. Kita hadapi dengan humble, dengan baik, dengan ramah. Tapi jika keterlaluan ya, jika sudah di luar batas, kita bisa mengambil tindakan tegas seperti memperingatkan, don't do that, seperti itu ya. Atau kita bisa melaporkan kepada purser atau orang yang paling tinggi di dalam pesawat itu ya, yang punya jabatan paling tertinggi. Kita bisa minta untuk memberikan bantuan kepada kita untuk menangani penumpang yang seperti itu. Jadi gitu
gitu ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ika Sevia Aristasari, umur saya 18 tahun. Nama Instagram saya Ika Sevia. Mau bertanya, salah satu tugas seorang pramugari adalah memberikan kenyamanan kepada para penumpangnya. Nah, ketika salah satu penumpangnya berperilaku tidak sopan, apa tindakan yang harus diambil oleh seorang pramugari tanpa menyinggung perasaan si penumpang tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan Ika ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan pramugari ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan ya, si penumpang yang tidak sopan? Kita tetap berlaku baik, tapi dengan catatan kita harus tegas juga. Kalau penumpang melakukan sesuatu yang harassment, yang mengganggu, yang menekan kita harus tegas. Kita bisa laporkan kepada atasan kita, misalnya perser, bahwa dia melakukan tindakan yang melecehkan, atau kita dengan tegas mengatakan, you cannot do this to me, ya. Kamu tidak boleh melakukan itu, tapi dengan tegas, tapi tetap ramah. Please be nice, sir, misalnya kayak gitu. Jadi kita tetap kata-katanya ramah, baik. Jika mereka keterlaluan, baru kita laporkan kepada yang lebih tinggi. Nah, misalnya di pesawat saya perser bahwa penumpang ini kurang ajar. Jadi mereka akan ditegur oleh perser yang biasanya pria, ya. Jika mereka berlebihan, tetap tidak bisa dikasih tahu atau melanggar peraturan, misalnya menyerang, kita bisa memborgolnya. Jadi kita punya kewenangan untuk mengamankan perjalanan penerbangan itu dengan cara berikan tindakan tegas kepada penumpang yang membahayakan, ya. Jadi kita bisa meminta penumpang itu duduknya pindah, bukan preventif ya, pencegahan dengan cara mengikat tangannya, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Ana Agusiananta Dewi, biasa dipanggil Ana atau Ananta. Umur saya 19 tahun, asal dari Gianyar. Nama Instagram saya @anadewi_. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika pesawat berada dalam situasi darurat atau emergensi, apakah sebagai seorang pramugari berhak menyelamatkan dirinya terlebih dahulu sebelum penumpang atau orang lain, dan apa penjelasannya? Yang kedua, menurut Miss Nurul, mengapa generasi muda seperti saya harus mencoba pekerjaan sebagai seorang pramugari? Terima kasih. Untuk Ana di Gianyar, pertanyaannya, jika terjadi emergency situation ya, pesawatnya lagi dalam keadaan darurat, apakah pramugari boleh Miss menyelamatkan diri duluan? Di sini jawabannya tidak boleh. Karena dalam perjanjian, dalam peraturan, dalam manualnya, pramugari itu harus menyelamatkan dulu penumpang. Tugas kita, ya, etika kita, kode etiknya pramugari adalah menjaga dan menyelamatkan penumpang selama dalam penerbangan. Jadi ketika terjadi emergensi, kalian harus lebih dulu menangani penumpang sampai selesai. Penumpang turun, landing, semua, baru kalian menyelamatkan diri. Kalian terakhir. Karena itu sudah tugas kita. Jadi kita tidak boleh melanggarnya. Buru-buru itu kita duluan, itu kita menyalahi aturan ya, aturannya yang sudah ditetapkan oleh penerbangan itu sendiri ya, udah ada manualnya. Dan ketika ditanya kenapa generasi muda harus mencoba menjadi pramugari, pramugari adalah pekerjaan yang menurut saya itu bisa membuka wawasan kalian lebih open minded. Ketika menjadi pramugari, kalian akan terdidik menjadi orang yang mempunyai cara pandang yang luas, menjadi orang yang bisa menerima masukan dari orang lain, bisa mengenal budaya, karakteristik orang yang berbeda-beda. Itu sangat bagus untuk membuka wawasan. Bukan saya mengecilkan pekerjaan lain, tapi ini masalah antara hobi dan tidak hobi ya. Jadi kalau kamu memang hobinya suka berinteraksi dengan orang, suka traveling ya, itu cocok menjadi pramugari, dan pramugari adalah pilihan yang bagus untuk sebagai anak muda untuk membuka wawasan diri. Gitu ya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nisa. Umur saya 17 tahun. Nama IG saya Nisa 13. Saya ingin bertanya dengan Miss Nurul. Miss, seandainya ada keluarga kita itu mantan narapidana atau pernah masuk ke daftar pencarian orang, apakah masih bisa menjadi seorang pramugari? Terima kasih, selamat sore. Nisa ya, ketika kalian mengikuti seleksi pramugari itu ada namanya background check. Background check itu adalah kamu dicek semua dari data, dari ijazah, dari background tanah semuanya ya.
Nah, ketika itu kalian akan ditanya itu kayak misalnya kamu ini pernah nggak terlibat organisasi radikal, pernah nggak ikut bela negara, pernah nggak ikut terlibat kriminal atau narkoba gitu. Itu pada diri kalian ya, maksudnya diri kalian, difokuskan pada diri kalian. Nah, jika ada keluarga atau saudara atau siapa yang kena kasus kriminal DPO, itu kan bukan pada diri kamu, tidak ada hubungannya dengan diri kamu. Jadi kalau di penerbangan itu fokus kepada calon kandidat ini, dia akan menjadi flight attendant. Jadi tidak membias atau keluar ke orang-orang lain. Jadi fokus, kalau kamu memang tidak terlibat, biarpun orang lain itu misalnya om kamu atau gimana itu terlibat, itu tidak ada pengaruhnya pada keputusan untuk lolos tidaknya. Jadi kembali ke diri kamu. Kalau kamu memang bersih, kamu tidak terlibat apapun dalam kriminal, ya kamu lolos ya. Jadi itu background checknya itu pada personality kamu, pada diri kamu sendiri secara personal, secara pribadi. Oke, sudah jelas? Hai, perkenalkan nama saya Ervi. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya berumur 20 tahun dan alamat IG saya WY Harapan. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Bagaimana dan seperti apa tahapan karir pramugari? Terima kasih. Untuk Ervi di Manggarai NTT, tahapan untuk menjadi pramugari, setelah kamu lolos tes pramugari, kamu ikut seleksi, lolos, kamu pertama akan menjadi pramugari junior atau FA junior. Kemudian naik tingkat menjadi FA senior. Ya, setelah itu naik tingkat lagi menjadi FA1, biasanya itu yang bagian first class gitu. Kemudian naik menjadi assistant purser ya, jadi orang nomor 2 di pesawat. Kemudian yang terakhir ada purser ya. Setelah purser mungkin ada chief purser, jadi di atasnya purser lagi. Setelah chief purser bisa menjadi checker ya. Jadi step-stepnya seperti itu ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Komaniku Gismiari. Saya berasal dari Singaraja. Umur saya 18 tahun. Nama Instagram saya @niku_gismiari. Saya mau bertanya, Miss, bagaimana seorang pramugari itu menangani penumpang yang tidak mematuhi instruksi saat penerbangan di pesawat? Terima kasih. Untuk Nike di Singaraja, pertanyaannya sama banget sama yang saya jawab sebelumnya, bahwa ketika menghadapi penumpang yang menyebalkan, yang mengganggu selama penerbangan, kita bisa ditegur dengan baik-baik. Tapi jika tidak bisa ditegur dengan baik-baik, kita bisa melakukan dengan cara lebih tegas ya, dengan menegurnya lebih tegas. Jika tetap tidak bisa diberitahu, kita bisa melakukan tindakan dengan cara melibatkan senior, chief purser, kemudian kita melakukan tindakan preventif ya, agar orang itu tidak mengganggu selama penerbangan ya. Itu ada, bisa kita pindahkan tempat duduknya, atau kita lakukan pencegahan dengan cara mungkin mengamankan, dalam arti mengamankan penumpang itu agar tidak mengganggu selama penerbangan. Perkenalkan, nama saya Hedi, usia saya 19 tahun. Pertanyaan saya kepada Miss Nurul, apakah saya bisa menjadi seorang pramugara sedangkan saya mempunyai bekas luka yang sangat besar dan sangat menonjol di hidung, akan tetapi tertutup oleh celana panjang, dan saya memiliki beberapa jerawat di wajah. Untuk HEMI di Riau, salah satu syarat untuk menjadi cabin crew adalah mempunyai fisik yang sehat dan tampilan yang menarik ya. Tentu saja jika kamu mempunyai bekas jerawat atau luka misalnya di kaki yang terlihat atau visible oleh interviewer, kemungkinan untuk lolos agak kurang, agak mungkin aduh kok gini sih, bisa nggak lolos gitu. Jadi caranya adalah sekarang itu banyak sekali dokter kecantikan, beauty clinic, ya estetika. Kalian bisa datang ke sana untuk konsultasi. Misalnya bekas jerawat itu bisa dihilangkan dengan cara seperti apa? Ada obatnya. Juga bekas luka itu bisa diatasi. Zaman sekarang itu apapun itu bisa dilakukan jika memang cita-cita kamu untuk menjadi pramugara. Kamu harus lebih dahulu menyembuhkan jerawat, juga menghilangkan luka di kaki kamu. Tapi saya yakin pasti bisa diatasi jika kamu sudah mempunyai penampilannya oke, Inggrisnya bagus, punya hospitality yang tinggi, pasti akan lolos ya. Good luck ya. Selamat pagi Mrs. Nurul. Saya mau bertanya, apakah bekerja di back office maskapai tinggi badan berpengaruh? Karena teman saya bekerja di back office maskapai tidak ada persyaratan tinggi badan. Dan apakah olahraga pull up bisa membuat badan tinggi? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini tentang back office di bandara ya, apakah tinggi badan berpengaruh?
Saat ini seperti yang saya ketahui, untuk menjadi staff airlines atau bandara itu permintaan mereka ada 158 cm ya minimal. Tapi kembali lagi ini kembali kepada company-nya. Ada company yang oke, tinggi 156 tapi ini anak pinter banget dan cantik, kayaknya menarik, cocok deh, cekatan, cocok untuk kerja sebagai staff di airlines A di bandara. Jadi tidak tertutup kemungkinan kamu yang tingginya cuma 156 tapi kamu smart, kamu menarik, kamu pintar berkomunikasi, kamu independen, kamu confident, ya bisa lolos. Jika kamu tingginya belum sampai itu, saya sarankan sekarang olahraga, juga minum susu untuk peninggi badan, makan makanan sehat, sebagainya. Jadi pasti bisa nambah kok. Di bawah 21 tahun usia, kalian masih bisa nambah tinggi berat badannya. Jadi never lose. Itulah dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sudah mencoba menjawabnya. Semoga kalian puas dengan jawaban-jawaban saya. Jika kalian masih ada pertanyaan lagi buat yang lain ya, para wannabe seluruh Indonesia ataupun dimanapun kalian berada, silahkan kirim pertanyaan kalian ke DM @misnurulbali ya. Nanti akan saya kontak untuk mengirimkan video dan akan saya compile, saya gabungkan dalam video untuk next challenge Ask to Miss Nurul. Oke? Sampai di sini bersama Miss Nurul. See you in the next video. Bye bye. Your hope ya, jangan pernah kamu merasa aku belum udah gini. Coba aja dulu. Nanti hasilnya akan mengikuti ya. Tetap semangat.